PSSI dikabarkan telah menjajaki komunikasi awal dengan dua pemain keturunan Indonesia yang berposisi sebagai gelandang untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satu nama yang kini tengah jadi sorotan publik adalah Finn Jesper Dijk, pemain muda asal Belanda dengan nilai pasar tinggi dan rekam jejak karir di Eropa. Finn Dijk yang saat ini bermain sebagai gelandang bertahan untuk klub Belgia Sporting Beveren di Liga Pro Selangor, sedang menjalani masa peminjaman dari klub Primeira Liga Portugal, Estoril Praia. Pemain kelahiran Den Haag 14 September 2004 ini memiliki darah Indonesia dari pihak ayah. Neneknya diketahui lahir di Jakarta, menjadikan Finn memiliki hubungan darah langsung dengan tanah air. Meski baru berusia 20 tahun, karir di dunia sepak bola profesional sudah terbilang menjanjikan. Ia memulai langkahnya di Akademi ADO Den Haag dan menandatangani kontrak profesional pertamanya pada Januari 2022. Debut seniornya terjadi pada Mei 2022 saat menghadapi FC Emmen di kasta kedua Liga Belanda Eerste Divisie. Tak lama setelah itu, pada Agustus 2002, ia dipinjamkan ke Estoril dan bermain untuk tim U23 di kompetisi Liga Revelecao. Performa meyakinkannya membuat Estoril mengontraknya secara permanen pada Januari 2023 hingga 2027. Musim panas 2024, ia kembali dipinjamkan ke klub Belgia SK Beveren. Sepanjang musim ini, Finn telah tampil dalam 15 laga dan mencatatkan 2 assist. Dengan tinggi badan 1,89 meter, tentu ia dikenal sebagai hal yang gelandang bertahan yang kuat dan dalam duel udara, serta memiliki kemampuan distribusi bola yang juga solid. Berdasarkan situs Transfermarkt, nilai pasar Dijk kini mencapai sekitar 6,8 miliar rupiah, menandakan potensinya sebagai seorang pemain yang tentunya ada di kancah sepak bola Eropa. Ia juga sempat mencicipi panggilan ke timnas Belanda U18 pada tahun 2022. Sebuah catatan prestasi yang makin memperkuat daya tariknya sebagai pemain calon naturalisasi timnas Indonesia. Fenomena pemain diaspora seperti Finn Dijk ini juga makin kerap mewarnai skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Seperti Ivar Jenner dan Rafael Sturi sebelumnya juga telah memberikan kontribusi timnas melalui jalurnya yang keturunan. Ini Finn juga akan meneruskan jejak itu. Keikutsertaannya di timnas Indonesia nantinya akan menambah kualitas lini tengah. Dengan talenta, pengalaman Eropa dan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, diharapkan tentunya amunisi penting bagi masa depan timnas Indonesia. Sebelumnya, kekalahan telak timnas Indonesia dari Australia dengan skor 1-5 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 memicu gelombang kritik dari berbagai pihak. Salah satu suara yang paling tajam datang dari pelatih klub asal Belanda Helmond Sport di Eerste Divisie, Robert Maaskan. Dalam sebuah podcast di kanal YouTube Sport News bertajuk Dimas Kantin, pelatih asal Belanda itu menyampaikan pandangannya secara belak-belakan terkait maraknya naturalisasi pemain di skuad Garuda. Maaskan secara terbuka menilai kebijakan naturalisasi yang sedang dijalankan oleh Indonesia sebagai langkah yang terlalu tergesa-gesa dan belum membuahkan hasil nyata. Ia menyoroti fakta bahwa dalam pertandingan melawan Australia, sebanyak 10 pemain keturunan Belanda menjadi starter pada kala itu. Meski mayoritas dari mereka memiliki pengalaman bermain di liga top seperti Eredivisie, hasil di lapangan justru menunjukkan ketimpangan kualitas yang masih mencolok antara Indonesia dan Australia. Sekarang ada 10 pemain Belanda di starting line up Indonesia, namun Australia yang sudah terbiasa bermain di Piala Dunia tetap terlalu kuat, ungkap Maaskan. Maaskan menilai bahwa efek dari naturalisasi sejauh ini masih sebatas sensasi media, tanpa dampak berarti pada performa tim nasional. Ia menganggap strategi ini belum menunjukkan hasil signifikan dalam memperbaiki level permainan Indonesia di kancah internasional. Sensasinya terlalu dibesar-besarkan. Kita bahkan tidak mengenal tim ini dan hampir tidak pernah melihat mereka bermain, ujarnya.
Lebih lanjut lagi, masih tentang hal tersebut. Kritik ini semakin tajam karena Indonesia sebelumnya juga menelan kekalahan besar saat menghadapi Irak pada November 2023 dengan skor identik 1-5. Dua kekalahan telak tersebut menjadi sinyal bahwa naturalisasi tanpa didukung dengan chemistry yang kuat dari pemainnya sulit untuk bersaing di level tertinggi. Mas Kahn menyebut ungkapannya itu terutama untuk para pemain keturunan Belanda lebih memilih untuk membela timnas Indonesia. Mayoritas dari mereka melihat Indonesia sebagai satu-satunya jalan untuk tampil di level internasional karena peluang memperkuat timnas Belanda sangat kecil. Mari kita jujur saja, para pemain ini tidak akan memilih Indonesia jika mereka memiliki peluang bermain di tim nasional Belanda, tegasnya. Mas Kahn mengakui bahwa beberapa pemain keturunan atau naturalisasi memang tampil cukup baik di era divisi, namun menurutnya level itu belum cukup mumpuni untuk bersaing di panggung internasional. Kenapa sampai bisa seperti itu? Mereka adalah pemain bagus di era divisi, tapi tentu saja grup itu tidak ada apa-apanya di level internasional, tambahnya. Kritik tajam ini menjadi tantangan serius bagi pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert. Mantan striker timnas Belanda itu kini dituntut untuk menemukan formula ideal antara memanfaatkan pemain keturunan dan mengembangkan talenta lokal. Mas Kahn mengingatkan bahwa proses membangun tim tangguh tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan fondasi yang kuat dari level akar rumput agar Indonesia bisa bersaing secara berkelanjutan di panggung dunia. Hal itu tentu tidak akan berubah dalam semalam. Jika Anda memiliki pemain-pemain yang biasa-biasa saja di level internasional, Anda tidak boleh berharap untuk memiliki tim hebat dalam waktu semalam, katanya. Kekalahan dari Australia menjadi pelajaran berharga bahwa naturalisasi hanyalah satu bagian dari solusi. Tanpa pembinaan yang solid, mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 masih terasa jauh dari kenyataan.